Siapa yang sudah membereskan tempat tidur pagi ini? Menarik, waktu saya membaca tulisan Warren yang membagikan survei santainya tentang seberapa sering orang membersihkan tempat tidur. Kesimpulannya, ada yang menganggapnya sepele, ada juga yang anggap penting banget. Kenapa begitu? Sebenarnya ada sesuatu di balik kebiasaan-kebiasaan kita. Ada yang pernah mikir, kira-kira apa sih yang ada di balik kerjaan hari-hari setiap kita di sini? Waktu cuci piring, sikat gigi, bersihkan tempat tidur, dan lain-lain. Saya menemukan sebuah kebenaran yang indah dari tulisan Warren ini. Ia mengungkapkannya seperti ini. Dalam kisah penciptaan, Allah masuk dalam kekacauan dan menjadikan keteraturan dan keindahan. Dengan merapikan tempat tidur, saya sedang mencerminkan tindakan penciptaan itu dalam kehidupan sehari-hari yang paling sederhana. Dalam kekacauan keseharian ini, saya membuat keteraturan yang kecil. Mungkin dari kita sebagian masih ada yang mikir, apa sih hubungannya? Cuma rapi-rapi tempat tidur, terus dikaitkan dengan penciptaan? Bukankah itu cuma soal kebiasaan? Apa hubungannya dengan Allah? Untuk urusan-urusan yang lebih besar dan berarti bisalah kita kaitkan dengan Allah. Misalnya nolong orang, beribadah setiap minggu, melayani, menyelesaikan pekerjaan kantor, dan menyelesaikan berbagai tugas tanggung jawab di rumah. Kita lakukan dengan sadar bahwa itu harus dilakukan sebagai orang yang bertanggung jawab. Tapi untuk kebiasaan sepele yang rutin, kita cenderung tidak menganggapnya berarti. Ini sebenarnya menjadi tantangan bagi kita. Kita pikir cuma cek HP setiap pagi adalah kebiasaan normal orang zaman sekarang. Kita pikir kalau bosan gak ada salahnya main medsos. Toh zaman sekarang itu sudah jadi hiburan. Browsing online shop juga lumayan refreshing. Toh kita gak bisa bebas keluar-keluar atau main ke mall. Beresin tempat tidur dan bersih-bersih rumah, ya itu bisa diurus nanti. Kita pikir gak ada yang salah. Kebiasaan yang sepele-sepele ini sangat menarik dan selalu berkata kepada kita, gak apa-apa, sebentar saja atau nanti saja. Tapi mari kita berpikir lebih jauh. Kenapa cek email dan WA selalu harus, sementara baca firman bisa nanti? Kenapa ketika kita bosan, kita lebih suka lihat sosmed? Apa yang bikin kita bosan? Apa sih yang menarik perhatian kita? Apa sih yang penting? Apa sih yang ada di urutan pertama dalam sosok yang kita cintai? Pada kenyataannya, dalam hidup kita, waktu yang kita pakai untuk sesuatu yang menghibur kita itu sudah dikorbankan. Keluarga kita yang butuh perhatian sudah kehilangan kesempatan kebersamaan. Kebiasaan sudah terbentuk dan susah dihilangkan. Dan kita pikir itu aman-aman saja. Tapi disitulah musuh kita sedang tampil begitu manisnya dan menanti kelalaian serta kecanduan kita. Gak cuman itu, masih banyak kebiasaan lain yang harus kita selidiki. Misalnya, kebiasaan telat, kebiasaan menunda, bahkan kebiasaan kerja keras, kebiasaan menggerutu, kebiasaan menyalahkan orang lain, kebiasaan malas, kebiasaan melewati batas-batas perasaan, kebiasaan lari dari masalah, dan lain-lain. Mari kita daftarkan sendiri. Terus tanya, mengapa bisa begitu? Dan apa sebenarnya yang membuat kita begitu? Apa yang ternyata telah menjadi paling penting sehingga kita tidak bisa meninggalkan kebiasaan buruk atau kebiasaan yang kita pikir baik. By the way, termasuk kebiasaan ibadah dan saat teduh. Apakah kita lakukan itu karena kita mau cari Tuhan atau supaya kita nggak merasa bersalah?
Kebiasaan kecil dilakukan dengan mengalir, didorong oleh pikiran bawah sadar, oleh sesuatu yang kita suka, yang kita cintai, yang kita pikir benar, dan termasuk budaya yang kita pegang atau percaya. Dan semua ini tergantung oleh apa yang kita tempatkan sebagai yang paling penting dan yang kita cintai. Seorang teolog bernama James Smith berkata, "I am what I love." Aku adalah apa yang aku cintai. Jauh dalam lubuk hati kita, sesuatu yang kita cintai itu menggerakkan hidup kita dan tercermin dalam kebiasaan kita. Kebiasaan kecil itu membentuk pola hidup kita, dan pola hidup kita mencerminkan siapa kita. Maka, aku adalah apa yang aku cintai. Mari kita memeriksa apakah diri kita sedang mencintai diri sendiri, mencintai kesenangan dunia, atau sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Kita harus terus-menerus bertobat, dan inilah sebuah perubahan dari akarnya. Sebuah hidup yang diubahkan dari inti kecintaan kita hingga ke semua aspek hidup kita. Kita akan paham bahwa menjadikan medsos sebagai hiburan utama bisa perlahan menggeser waktu dan kesukaan kita akan Tuhan. Kita akan paham bahwa selalu menggerutu tidak memberikan manfaat seperti senantiasa bersyukur. Dengan demikian kita akan paham juga bahwa merapikan tempat tidur, cuci piring, bersih-bersih rumah adalah sebuah perbuatan yang menunjukkan karakter Allah yang suka akan keindahan dan keteraturan. Kita akan paham bahwa mengikut Tuhan berlaku di setiap detil hidup kita, yang terlihat maupun tidak, dalam perbuatan dan dalam pikiran, dalam hati dan dalam kebiasaan. Bukan berarti kita nggak boleh akses medsos atau menunda cuci piring. Tentu kita bisa menggunakannya untuk memudahkan hidup kita, dan kita perlu nunda kerja ini itu untuk seseorang atau keluarga yang sedang membutuhkan kita waktu itu. So, kesimpulannya, silakan menjawab sendiri, apa sih sebenarnya yang paling kita cintai dalam hidup kita? Karena itulah yang sebenarnya kita sembah. Tuhan memberkati.